Oke, pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, hari ini kita ada sanggar Women Zoom. Nah, di hadapan kita ada dua perempuan yang sangat inspiratif untuk kepemimpinan perempuan. Kali ini kita sama-sama akan mendengarkan bagaimana perjuangan perempuan di dalam memimpin untuk kebesaran dan perjuangan kita. Jadi Women Zoom itu adalah ruang belajar bagi kepemimpinan perempuan sebagai akar untuk bersama perempuan aktivis penggerak di seluruh Indonesia. Baik, saya sendiri Nur Hayati di dalam hal ini akan berbincang-bincang bersama ibu-ibu di depan kita ini. Kita akan sebelumnya akan berkenalan dulu dengan ibu sebelah kanan saya. Ibu boleh perkenalkan diri. Nama saya Monika Siregar, saya asal dari Dairi. Kebetulan kita sangat fokus mendampingi beberapa masyarakat akar rumput yang ada di sekitaran tambang. Kemudian ini adalah Ibu Monika yang berasal dari Dairi. Jadi Ibu ini sekarang ini telah membangun ya Bu, membentuk ya Bu, membentuk kelompok apa tadi bukan Organisasi perempuan. Organisasi perempuan. Dan kemudian ada bersama lagi dengan Ibu kita, boleh Ibu perkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Saya Mimi Suparti, saya berasal dari Pangkalan Susu, Sri Kandi Lestari. Nah, sama seperti Monika juga kita membangun komunitas akar rumput, jadi kelompok-kelompok perempuan, pejuang perempuan untuk lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, inilah pejuang-pejuang lingkungan kita yang dipimpin oleh perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki yang bergerak dalam sebuah kepemimpinan begitu ya. Jadi ibu-ibu ini juga sangat menginspirasi dalam membentuk sebuah kepemimpinan yang sampai sekarang ya Kak, sampai sekarang itu masih lagi aktif. Nah Kak, Kakak mengorganisasi itu mulai dari tahun kapan bergerak untuk pengorganisasian perempuan ini? Nah, sebenarnya lembaga kami itu Yayasan Diakonia Melahirkan itu adalah lembaga Kristen yang memang dia di awalnya itu adalah mendampingi terhadap anak-anak dan panti jompo. Lalu karena kami dapat informasi dari beberapa teman NGO lainnya bahwa di Dairi itu ada salah satu perusahaan ekstraktif itu tambang Tegede Prima Mineral. Jadi kami mencoba memperluas sayap, mengembangkan sayap untuk mendampingi perempuan-perempuan yang terdampak tambang yang ada di sekitar. Itu kami lakukan di Dairi itu sejak tahun 2008. Jadi kurang lebih hampir 15 tahun kita sudah berkecimpung di Dairi dan kita mendampingi perempuan akar rumput bagaimana mereka sadar akan hak-hak mereka sebagai perempuan, khususnya hak mereka terhadap lingkungan. Karena memang dalam budaya patriarki yang dinamakan orang Papua dengan Batak itu sangat tinggi ya saya rasa, karena perempuan itu selalu dinomorduakan. Jadi dengan adanya pendampingan yang kita lakukan, penyadaran-penyadaran yang kita lakukan, perempuan mulai berpikir kritis. Ternyata mereka adalah mempunyai kesetaraan yang sama dengan laki-laki sebenarnya. Jadi awalnya itu adalah dari jompo dan anak-anak ya. Iya. Karena mungkin juga permasalahan di Dairi itu sekarang sudah ada tambang ya, itu yang harus kita sadarkan karena memang yang berdampak tambang itu adalah ibu-ibu sebenarnya gitu ya. Ya sama seperti Ibu Mimi Surbakti. Nah Ibu di Pangkalan Susu itu Yayasan Sri Kandi Lestari masuk itu dari tahun kapan dan bergeraknya itu seperti apa? Kalau Sri Kandi Lestari itu masuknya dari tahun 2017. Jadi kalau ditanya bergeraknya seperti apa, kita sebutkan ya. Jadi ditolak sana masuk sini,
mentok di sana masuk ke sisi yang lain. Jadi itu yang kita lakukan, penguatan perempuan-perempuan dan termasuk juga anak-anak, mengupayakan mereka harus sadar bahwa hak mereka ini sedang direnggut, hak atas lingkungan hidup, hak berkembang terhadap anak-anaknya, hak hidup sehat, hak mendapatkan kehidupan yang layak, itu tidak diberikan. Nah, kami Yayasan Sri Kandi Lestari mengajarkan bagaimana perempuan-perempuan dan anak-anak itu kritis melihat itu dan memperjuangkan hak-haknya itu. Karena sekarang kalau berpangku tangan pasti akan kita dapat hak itu. Jadi walaupun itu termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hak lingkungan itu melanggar HAM katakan, tapi jika itu tidak disebut dan diupayakan, ya tetap aja kita tidak menerima itu. Jadi penyadaran yang kita lakukan terus menerus, kampanye terus menerus, alhamdulillah ya sedikit banyak kita mendapatkan hasil. Maksudnya PLTU 12 menjadi list pensiun dini, meskipun belum keluar nih penetapannya, tapi kita harus bersyukur agar supaya perjuangan kita itu semangat. Jadi kemenangan kecil harus kita rayakan. Nah, jadi semangat, jadi membuat kita semangat terus menerus. Nah, begitu juga anak-anak diajarkan kampanye bagaimana mereka harus memperjuangkan hak untuk lingkungannya, hak lingkungannya dan lain sebagainya. Berarti hampir sama gitu ya Kak ya, dari dengan di pasal 7 hampir sama terancam itu adalah juga anak-anak dan perempuan seperti itu ya, ruang hidupnya bakalan terancam gitu kan. Jadi sebenarnya nih Kak, apa sih termotivasi apa sih sehingga membuat ini harus gerakan ini harus kita buat, harus job ini harus kita terutama di PDM ya, DPM ya, DPM DPM itu akan merenggut ruang hidup gitu ya, ruang hidup masyarakat dairi. Jadi motivasi apa yang semakin Kakak itu semakin membuat semangat ini harus kita buat suatu gerakan di sini nih gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sejarah berdirinya Dairi ini kan sebenarnya Dairi ini adalah tanah yang subur ya, makanya dikatakan Dairi unggul gitu kan. Dairi itu unggul baik di pertaniannya maupun beberapa produksi lainnya. Nah, yang menjadi motivasi sebenarnya adalah melihat bahwa ini sayang Dairi kalau sampai dia sama dengan Lapindo. Karena kan ya, kenapa sih pemerintah nggak fokus pada pertanian saja? Pertanian gitu, pertanian memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di sana gitu. Karena kalau kita telusuri, kalau kita jajaki, ada banyak produk-produk yang sebenarnya bisa dihasilkan dari pertanian itu untuk mengembangkan pertanian mereka. Karena kalau kita lihat dari PDRB, pendapatan domestik bruto yang Dairi, itu sektor yang paling besar memberikan pendapatan ke kabupaten adalah dari pertanian. Nah, kenapa ini disia-siakan? Nah, kalau misalnya pertanian berdampingan dengan tambang, itu mustahil bisa berjalan. Itu nggak akan bisa berdampingan, karena yang ada adalah kehancuran. Jadi memang di samping itu juga kita mau mencelipkan mata perempuan yang ada di daerah ini bahwa tambang ini bukan menjadi untung gitu. Ini bukan solusi gitu lah ya. Bukan solusi untuk keberlanjutan hidupnya, karena makanya beberapa kali kegiatan yang kita lakukan untuk penyadaran adalah menurunkan orang-orang yang sudah kena dampak tambang di daerah lain. Itu menjadi saksi bukti yang sangat jelas dan fakta yang sangat jelas bagi mereka bahwa ya ini loh, jangan sampai terjadi dengan hal-hal yang sama dengan orang lain. Karena memang tambang ini ya apa saya bilangnya, dia di bawah tanah kan. Akses semua untuk mengetahui rencana tambang nggak akan ada yang tahu gitu. Terakhir kita buat ada gugatan untuk kontrak karya, 2 kali kita dimenangkan, dan terakhirnya kita kalah di Mahkamah Agung. Ya tetap
pemerintah itu hanya melindungi investor. Belum lagi belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain untuk benar besar itu kebijakan itu untuk investor. Nah, kita mau menyadarkan kepada warga, kepada masyarakat khususnya perempuan, ini ada yang nggak beres gitu. Nah, apakah kita sebagai perempuan hanya diam? Karena perempuan ini kan sangat dekat relasinya dengan alam. Ya, nah, kalau terjadi apa-apa, ya perempuan akan hancur. Karena dia sangat dekat dengan alam. Bahkan dia yang mengatur semua perekonomian rumah tangganya. Nah, kalau perempuan menjadi korban paling rentan nantinya, bagaimana nanti di masa depan dia sendiri gitu kan? Makanya kami berharap sih pemerintah Kabupaten Dairi ini lebih apa ya, gimana ya? Lebih perhatian ya, jangan ini udah mau masuk pemilu baru sibuk Ya, banyak kan seperti itu ya lah ya. Udah baru keluar dia kepemimpinan yang pencitraan itu ya. Nah, gimana Bu di Pangkalan Susu sendiri? Kenapa Ibu tuh termotivasi ke Pangkalan Susu untuk menghalangi atau membuat komunitas di sana supaya menolak PLTU gitu? Sebenarnya bukan hanya Pangkalan Susu. Iya benar, kita harus berjuang sama. Dimanapun keberadaannya, kalau ada kerusakan maka kita harus jadi kita harus aku termotivasi pada kesetaraan, pada keadilan, pada keberlanjutan. Yang kita pikirkan adalah jangan memikirkan kehidupan yang sekarang. Kita mendapatkan untung sebesar-besarnya, tapi yang kemudian itu akan ada kehancuran yang sebesar-besarnya juga. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah bagaimana mereka mengundang bencana untuk yang akan datang. Ketika bencana itu datang, katakanlah yang kecil aja, misalnya sumber air. Sumber air itu tidak terganggu. Terus yang paling menderita siapa? Bukan perempuan juga. Perempuan membuka perempuan itu memastikan kebutuhan segala kebutuhan di rumah tangganya. Ketika si suami itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal, maka siapa yang berjuang agar kebutuhan di rumah tangganya itu terpenuhi? Perempuan, lagi-lagi perempuan menjadi garda terdepan terhadap perubahan dari bumi ini, perubahan dari lingkungan ini. Mereka menghadapi langsung dengan apapun yang terjadi dengan dunia. Nah, untuk itu perempuan juga harus aware bahwa urusan lingkungan itu urusan laki-laki sudah tidak lagi perempuan harus bergerak, harus memperjuangkan. Karena apapun ceritanya, kita bilang ibaratnya tanah ini ibaratnya rahim perempuan. Iya. Kalau di Batak itu tanahnya rahim perempuan. Perempuan juga harus kuat gitu ya. Jadi bagaimana dia melindungi rahimnya dan bagaimana dia melindungi tanahnya. Tanah itu merupakan bagian dari dirinya. Ketika tanah itu direbut orang, maka sumber-sumber kehidupan itu juga hilang. Itu makanya perempuan harus bergerak. Itu motivasi saya. Gitu ya. Jadi memang sebenarnya yang semua ini bakal terjadi itu dampaknya ke perempuan. Iya, perempuan lebih besar. Perempuan lebih besar karena dia yang menanggung juga ikut berpartisipasi dalam keberlangsungan hidup. Ya, Pak ya. Nah Kak, DPM itu dari mineral itu sudah kapan beroperasi dan cobalah kakak dulu kita bagi sharing sama teman-teman siapa sebenarnya dampak yang akan terjadi jika Dairi itu operasinya itu semakin lama dan bagaimana yang terjadi di daerah. Iya, kalau untuk dampak ini kan sangat besar ya. Kalau kita nggak menyebut dampak lagi kok, tapi daya rusak. Jadi daya rusak itu diibaratkan kehancuran bumi, kehancuran yang nggak akan bisa dipulihkan kembali gitu kan. Ibarat gelas kalau udah pecah nggak akan kembali lagi. Mulai dari sektor pertanian juga ya, baik pertanian, sosial, ekonomi dan bahkan budaya sendiri pun akan hancur gitu. Kenapa kan saya bilang
Nah mungkin yang di awal ini kami mengalami konflik horizontal ya. Nah itu kan mereka udah menggunakan apa ya namanya kayak politik divide et impera gitu kan, dikuasai pecah dulu lalu dikuasai gitu. Nah itu mulai terjadi gitu. Apalagi kan daerah ini kan sangat kompleks gitu. Konteksnya adalah suku daerah yang asli itu adalah suku Papua. Nah kita sebagai Toba adalah pendatang gitu. Tapi memang sebelum adanya perusahaan ini antara suku pendatang dengan suku asli toleransinya sangat tinggi. Tapi ketika sudah adanya pertambangan ini mulai bergeser. Mulai dipengaruhi gitu. Jadi banyak muncul asal istilahnya gini seperti marga Sulawesi 5 yang dulunya punya tanah kekuasaan, tanah wilayah itu coba merenggut kembali gitu tanah-tanahnya gitu. Jadi seolah-olah kayak konflik antara yang Tapang dengan Toba, belum lagi konflik antara yang mendukung dengan yang menolak. Nah itu salah. Nah kalau dari daya rusak dari segi lingkungannya ini lebih parah lagi gitu kan. Kalau kita ketahui kemarin bahwa daerahnya adalah daerah penahan gempa, daerah yang dilalui penahan gempa, dan sistem penambangan DPM sendiri adalah sistem penambangan bawah tanah. Nah akses untuk mengetahui informasi tentang bawah tanah ini sama sekali sangat rahasia. Jadi masyarakat yang menjadi orang terdampak langsung itu pun tidak tahu gitu dan bagaimana karena nggak tahu. Makanya saya katakan kita udah buat gugatan gitu, tapi kita dikalahkan. Kita dikatakan bahwa kita tidak punya kepentingan untuk mengetahui itu. Padahal kan sebenarnya kalau memang tambang mau buka ya harus buka dong informasi kepada rakyat biar rakyat tahu gitu kan. Ya ancaman lainnya adalah bendungan limbah. Jadi dalam adendum andalnya DPM sendiri mereka akan merencanakan membangun bendungan limbah seluas 24 hektar. Nah bendungan itu ada di hulu desa. Lalu dari hasil kajian ahli geologi yang kita pakai, ternyata daerah-daerah sekitar bendungan limbah itu adalah daerah-daerah yang merupakan daerah yang labil. Jadi tanahnya itu kita selesai gunung Toba. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembangunan di situ, walaupun dengan fondasi yang kuat, itu bisa dipastikan dalam waktu beberapa tahun ke depan bisa hancur. Bayangkan kalau misalnya 24 hektar bendungan limbah itu meledak atau jebol, ya habis semua. Belum lagi kami yang tinggal di Parosil lebih itu ya. Dan memang dia yang di samping itu memang dia katanya pencemaran dari zat asam tambang ini sangat tinggi kan, melalui udara, air, belum lagi kontak dengan tanaman tumbuhan, belum lagi yang jatuh ke air sungai. Ya mereka bilangnya bisa diantisipasi gitu kan. Dan selalu memang Kabupaten Dairi mengatakan ini sektor untuk menambah kesejahteraan bahkan kemarin ya masyarakat Dairi seperti itu ya. Itu iya itu yang ulama. Lalu apa ya yang paling apa juga ya budaya ya, kita kan orang Toba itu sangat kental dengan budaya ya. Nah di samping dengan kehadiran DPM yang lalu gitu kan dari tahun 2012 sampai 2015 atau 2016 itu udah mulai ada tempat-tempat prostitusi, rumah gelap yang nggak kita bisa telusuri sampai ke dalam-dalam itu kan. Nah ini gimana? Ini kan akan meningkatkan yang namanya penyakit menular seksual. Nah ini banyak faktor, ada dari kesehatannya, ada dari lingkungannya, ada dari budayanya, bahkan dari ekonominya. Bisa jadi nanti orang-orang yang sudah menjual tanah, yang tanahnya kena ke DPM, ya mereka akan bergantung hidup pada DPM. Jadi uang mereka makan, orang mereka bisa menentukan hidup itu dari DPM. Kalau DPM udah cukup, mau kemana? Itu ya Kak. Itu yang paling seremnya. Jadi kita memang bilangnya itu daya rusak, nggak akan bisa pulih kembali. Memang udah merusak dunia gitu. Iya. Ada gempa ada ambles, ada jebol limbah. semua tidak bayangkan itu bakal tertutup itu Dairi. Nah kalau di Pangkalan Susu bagaimana proses strategi dalam penolakan untuk PLTU sendiri sudah mana? Nah, kalau proses penolakannya kita sudah berjalan ya dari mulai tahun 2017. Jadi bagaimana anak-anak juga harus sadar bahwa hak tumbuh kembang mereka itu direnggut, hak udara bersih mereka direnggut. Jadi hak untuk hidup layak juga direnggut. Jadi anak-anak sudah mulai
paham dan ketika mereka merasa batuk dan gatal-gatal, dia udah ngomong gini, ini akibat Ibu PRT katanya. Ya, udah mulai apa ya? Tengoklah, kulitku gatal-gatal. Ya, anak-anak itu sudah mengatakan seperti itu dan menceritakan ke kawan-kawan. Jadi kita juga berharap anak-anak muda dimanapun di daerah maupun dimanapun memunculkan sikap kritisnya. Karena apa? Masa depan mereka kalau nggak mereka rebut, nggak akan mereka dapatkan. Seperti ini tadi. Kalau kita nggak berjuang, mengupayakan betul-betulnya berjuang dengan sekeras-kerasnya, ancaman limbah tadi lah. Jika itu gimana? Ancamannya itu gimana? Anak juga akan menderita. Berapa ribu korban yang harus kita ini kan, yang harus terjadi. Itu sudah luar biasa. Termasuk juga kan di Pangkalan Susu. Kematian juga sudah terjadi. Dan apa namanya? Sering sekarang di Pangkalan Susu sudah sering terjadi anak mati di dalam anak yang lahir menggunakan alat bantu pernapasan. Terjadi beberapa kasus sudah menderita luka, paru hancur, sudah ada yang meninggal. Menurut kajian Serikandi ada apa ya, hitungan Serikandi ada 15 orang meninggal karena penyakit paru-paru. Tapi sebenarnya masih banyak lagi karena itu hanya di wilayah dampingan Serikandi saja, kelompok-kelompok dampingannya. Nah, di desa lain yang kami belum masuk di situ, itu sudah terjadi. Itu yang memang harus bagaimana kita mengupayakan, mengkampanyekan dan merebut ruang hidup kita. Kalau enggak, ya habislah riwayat. Bumi ini udah makin panas ya kan? Iya. Perubahan itu sudah terjadi, makin jelas. Terus yang menderita siapa? Perempuan kan anak juga, anak-anak kasihan gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau menurut Kak dan Ibu itu pemuda harus serta gitu ya, dan mereka harus mempunyai edukasi tentang lingkungan, tentang perjuangan kita lingkungan gitu kan, tentang bagaimana merawat lingkungan gitu ya, harus kita ikut sertakan seperti itu. Satu lagi pertanyaan untuk Kak Monik dulu nih. Di sana itu anak-anak mudanya sudah kita libatkan dalam kepemimpinan, ikut dalam kepemimpinan dan untuk melawan BPM. Ada nggak situasi ini anak muda perempuan ini kita ikut untuk serta dalam untuk mendorong supaya tidak mengubah. Nah, kalau pemuda kita apa ya? Kita membutuhkan strategi yang lebih karena kita nggak bisa langsung belak-belakan bilang BPM ini gitu kan. Jadi kita harus melihat apa sih yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sendiri dan berkaitan dengan pemuda gitu. Nah, beberapa kali kita lihat dalam pemuda gitu kan, ada sekitar 10 sampai 12 orang pemuda yang kita ajak diskusi untuk menjaga kampung dan diskusi untuk melihat hal-hal yang terjadi di masa sekarang ini gitu kan. Ya mereka memang menyadari bahwa apa ya, prinsip seperti orang tua dulu gitu. Jadi kita harus berjuang untuk mempertahankan tanah ini untuk generasi kita berikutnya. Jadi orang tua itu punya mandat kepada pemuda supaya melanjutkan perjuangan orang tuanya gitu. Nah, bagi pemuda kita bisa menggunakan lewat alunan musik misalnya, memunculkan lagu-lagu perjuangan gitu ya, untuk seni mereka sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu mengangkat mereka dengan mengatakan ini itu kayaknya ya pemuda nggak bisa berkreasi dong gitu kan. Nah, baru-baru ini mereka ada menciptakan sebuah lagu misalnya tentang perjuangan gitu. Lalu kemarin juga pemuda coba membuat kayak seperti apa ya, drama musikal seperti itu. Nah, itu sebagai suara kepada pemerintah. Nah, memang saat ini belum terlalu terlihat sih.
Tapi memang ya karena budaya-budaya kita yang masih menganggap, kadang-kadang ada orang tua juga mengajar jangan seperti aku petani gitu kan. Jadi ya, ini yang ditanamkan kepada pemuda bahwa petani itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Padahal sebenarnya kalau kita telusuri, petani ini kan sangat mulia gitu kan. Sangat mulia kalau nggak ada petani nggak makan. Jadi orang-orang tua itu banyak masih yang belum disadarkan, mereka nyuruh anaknya udah keluarlah dari kampung gitu, ngapain di kampung gitu, nggak ada kerjaan. Jadi kalau ada pemuda-pemuda yang mempertahankan hidupnya tetap istilahnya petani dengan orang tuanya, itu jadi bahan ejekan. Nah mereka banyak yang banyak keluar dari kampung. Makanya kita coba meneruskan yang di kampung untuk melihat bahwa ini loh, kita udah lihat realitanya masa Covid, orang-orang yang udah di PHK dari luar yang banyak kampung dia balik ke kampung gitu ya. Kita jadi Jawa pas lihat begitu budaya di kampung, jadi kita nggak lebih beruntung dari mereka. Misalnya mereka nggak lebih beruntung dari kita yang tinggal di sini sangat beruntung. Kenapa? Ketika masa Covid kita nggak merasa kehilangan jadi enggak. Nah coba yang di jadi memang strateginya lebih soft, memahami. Jadi mereka punya pandangan kritis, oh iya ternyata kita seperti ini. Jadi kita coba cari dari awalnya gitu. Bagaimana masa-masa pemerintahan, apakah memang berpihak kepada kita masyarakat. Nah itu perlu disadari. Lewat itu mereka mulai bergerak dan saat ini memang kita masih ada tinggal 5 lagi sih Pak. Memang agak susah karena masih mindset dengan ekonomi tadi. Kalau 5 perempuan itu Bisa bertahan. Gimana Pak kalau strategi untuk mendorong pemimpinan perempuan itu sudah dipikirnya kurasa udah mendorong perempuan untuk maju. Mereka bisa berbicara, bisa melawan tensi sendiri gitu. Padahal siapin lah udah kayak gini kereta pun nggak bisa dipakai, nggak bagus. Dan dia yang dipindah itu punya burus Tapi sekarang mereka Bagian di pesisir itu ya. mereka rata-rata sudah jadi berbicara. akan Salah satu cakap kayak gitu ya. berkreasi dengan visi-visinya. Baru kalau anak-anak sudah berkreasi dia dengan lukisan-lukisannya. Jadi mereka sudah mulai apa namanya menunjukkan sikap kritisnya. Jadi kalau perempuan-perempuan di sana memperjuangkan anaknya sudah berani datang ke kantor desa memperjuangkan atau sebagai warga negara punya sudah paham, sudah duduk. Alhamdulillah sudah duduk meskipun masih banyak juga yang apatis. Tapi ya begitulah. Karena mungkin ada apatisnya itu karena saudara kerja di sini, saudaraku kerja di PLTU. Ketika aku ikut di sini, maka pasti aku akan mensupply saudaraku. Padahal ada beberapa yang suaminya bisa kerja di PLTU, itu perjuangan kita. Maka perjuangan kita, karena mereka memikirkan dia, bukan memikirkan perekonomian. Karena saya gini, berapa orang yang diuntungkan? Berapa orang yang sama dengan yang lain? Berapa orang yang diuntungkan? Berapa ribu orang yang dirugikan? Hanya kata-kata dia saja. Mereka itu pergi. Tapi kenapa sampai ada pergi dari prima pergi? Apakah yang tadinya bekerja dan tidak bekerja itu inspirasi diri mereka? Juga ketika alam itu pulih, mereka akan kaya dengan sumber daya alamnya. lagi statusnya. Nah itu yang sebenarnya tidak dipahami dari situ yang dia sebenarnya tidak dipahami oleh mereka. Jadi mereka memikirkannya gaji bulanan. Ya. Jadi bergantung di situ ya. Padahal kita
ketika sumber daya alam mereka bagus, ladang-ladang mereka kembali, gaji bulanannya sama lebih enggak sih? Betul. Lingkungan terjamin, kehidupan mereka terjamin. Saya nih, nanti panen durian berapa? Nah, panen jagung berapa? Setiap minggu mereka bisa panen loh. Karena semuanya berat. Daripada banting tulang dan merusak alam. Dan mereka hanya rumah jatah. Nah ini 300 satu bulan, satu minggu, atau 500 kan karena paling besar 1 juta satu minggu. Padahal ketika mereka panen 2 juta satu minggu ketika bagaimana dari gambir yang bisa diekstrak menjadi teh kan? Produk-produk gambir turunannya itu gimana, dan jagung apa semuanya itu juga kalian susu. Ketika alam itu pulih, ikan kembali datang, udang, nelayan-nelayan kembali, nggak merantau, nggak meninggalkan anak dan istrinya, baru di Pangkalan Susu ini sudah banyak perempuan-perempuan yang menjadi migran, dan banyak perempuan maupun laki-laki masuk ke dalam lingkaran perbudakan modern. Karena apa? Karena lingkungannya sudah, daya dukung lingkungannya itu sudah tidak mampu lagi untuk mereka hidup di situ, mengandalkan perekonomian di situ, masuk dalam lingkaran itu. Mereka apa? Berapapun digaji sama orang, mereka terima. Satu hari dari mulai jam, pokoknya satu hari lebih dari sampai 9, katakan 12 jam mereka menerima digaji di bawah 50. Kebayang nggak? Apakah sebagian bukan bagian dari perbudakan? Mau tak mau mereka masuk dalam lingkaran itu gitu. Nah, untuk itu ya sama-sama lah kita gitu. Nah teman-teman, itu tadi dari Kak Monik dan Bu Mimi Supati ya, bahwa memang sebenarnya perempuanlah di sini yang berdampak sangat buruk ketika lingkungannya juga menjadi buruk. Jadi perempuan-perempuan sekalian yang berada di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama untuk memperbaiki lingkungan dengan cara kritis gitu, dengan cara mempertahankan hak kita jika hak kita diganggu gitu ya. Jadi untuk itu terakhir closing statement dari Kak Monik dan ini boleh Kak Monik silakan. Ya, pesan saya sebenarnya sih, ini kan namanya adalah usaha penghancuran ya, penghancuran terhadap lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan yang mungkin tidak bertanggung jawab ke depannya gitu. Nah, kita sesama yang ada di Sumatera gitu, Sumatera Utara gitu kan, mungkin bisa mengkonsolidasikan perjuangan ini, tidak hanya perjuangan DPR, tidak hanya perjuangan Pangkalan Susu, tapi bagaimana semua kita yang menjadi korban bersama gitu. Jadi istilahnya perjuangan satu daratan gitu kan. Jadi ketika kita berjuang, kita udah lebih kuat. Karena sebenarnya kalau pemerintah kita lawan dengan rakyat yang betul-betul berjuang, pemerintah masih takut. Bisa dikalahkan. Buktinya terbukti dengan Soeharto yang kemarin. Nah itu konsolidasi satu perjuangan bersama itu yang paling penting. Berjuang bersama. Nah kalau dari kalau dari aku lebih pada saat ini pemerintah ini sedang mengundang bencana. Itu jelas ya. Pemerintah kita sedang mengundang bencana yang diperuntukkan pada bencana dari krisis iklim maupun bencana yang lainnya sudah di depan mata. Nah, saya menghimbau kepada semuanya bergandengan tanganlah kita untuk menolak bencana. Upayanya apa? Kita kritis, kita menolak, kita mengusir oligarki yang melakukan perusahaan yang mudah terhasil dan yang mudah terhasil dari sudut manapun, di Dairi, Pangkalan maupun di Madinah dan lain sebagainya, bersatu padu dalam menyelamatkan bumi karena bumi ini cuma satu ya, yang lain bisa pindah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton hari ini di Woman Zone. Di sini ada kepemimpinan perempuan yang memang kita harus berjuang bersama, mempererat bersama. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. 2, 3, yo!